Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian ATR BPN terus menyerukan untuk menggebuk mafia tanah di Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Kementerian ATR BPN untuk menata ulang sistem pertanahan di Indonesia. Dan kita mengetahui hingga saat ini, masalah mafia tanah di Indonesia tersebut masih menjadi PR bagi Kementerian ATR BPN dan juga pihak terkait lainnya. Lantas di tahun 2024 ini seperti apa langkah yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN untuk bisa menggebuk mafia tanah tersebut? Kita akan bahas dalam dialog Kominfo Newsroom. Pada malam hari ini sudah bergabung bersama kita Bapak Doni Haryanto Sijabat selaku Pendata Pertanahan Muda pada Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan Kementerian ATR BPN. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam Mbak Mona. Baik, salam sehat ya Pak. Salam sehat Mbak. Semoga kita selalu dengan sehat. Baik Pak Doni, kita melihat saat ini bahwa kegiatan dari mafia tanah di Indonesia ini sangat terorganisasi Pak Doni, dan tak jarang bahkan dari beberapa mafia tanah tersebut masih berlindung di balik hukum yang telah ditegakkan di Indonesia. Lantas seperti apa tindakan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN untuk bisa menangkap para pelaku mafia tanah ini dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban, Pak? Baik, terima kasih Mbak Mona. Mafia Tanah ini merupakan salah satu program prioritas Kementerian ATR BPN yang diminta sesuai arahan Pak Presiden untuk membumi hanguskan mafia tanah dari Republik Indonesia. Kementerian ATR BPN sangat berkomitmen untuk melaksanakan perintah Pak Presiden, di mana Kementerian ATR BPN sendiri telah menjalin kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan melaksanakan MOU pada tahun 2018. Kemudian kami juga melibatkan atau mengajak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk tergabung dalam tim Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah sejak tahun 2021. Dengan sebelumnya kami telah melaksanakan MOU bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal ini tentunya merupakan langkah positif kami dengan setiap tahun kami diberikan target untuk menangani serta sampai menyelesaikan kasus-kasus pertanahan yang terindikasi terdapat perbuatan mafia tanah. Terakhir pada tahun 2023 kemarin eh, kami telah memberikan penghargaan kepada para tim Satgas yang benar-benar berkomitmen dan sangat serius untuk memberantas mafia tanah. Kami memohon juga kepada Pak Panglima, kepada TNI, kepada Bapak Kapolri serta Jaksa Agung untuk bersama-sama Pak Menteri ATR BPN untuk memberikan penghargaan berupa pin emas kepada tim Satgas yang berhasil memberantas mafia tanah. Pada tahun 2023 kami telah menangani 86 kasus pertanahan yang diduga terdapat indikasi mafia tanah, dengan diantaranya sampai pada tahun berjalan itu kami menyelesaikan sekitar 62 kasus pertanahan. Ya. Kemudian kami juga melihat nilai objek yang dapat diselamatkan berdasarkan zona nilai tanah yang berada pada data yang ada pada BPN, yaitu sekitar 13 triliun. Kemudian selain daripada tim Satgas yang bergerak untuk memberantas mafia tanah, kami juga tentunya memperbaiki sistem administrasi di internal kami, karena tentunya dengan digitalisasi pelayanan, hal ini akan menutup celah bagi para pelaku yang akan berniat untuk melakukan tindak pidana pertanahan. Kami telah membuat penerapan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, antara lain dengan hak tanggungan elektronik,
Ya. proyek elektronik, zona nilai tanah elektronik, serta terakhir telah meluncurkan sertifikat elektronik. Baik, Pak Doni, berarti dari Kementerian ATR BPN kita melakukan kerjasama seperti yang telah Bapak sampaikan tadi mungkin dengan Kejaksaan, lalu adanya pembentukan Satgas, serta peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN ke sistem elektronik begitu. Nah, saat ini kita lihat Pak Doni di kejadiannya di lapangan bahwa data yang tidak akurat ini yang tumpang tindih menjadi salah satu celah bagi mafia tanah begitu Pak untuk bisa masuk dan melakukan aksinya. Ini data kepemilikan tanah yang tidak akurat di Indonesia. Nah, untuk mencegah hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN Pak Doni? Baik, Mbak Mona, mungkin saya sedikit mengubah bahasa data kepemilikan yang ketidakakuratan yang karena kita sendiri kan lembaga administrasi, sebenarnya kalau data yang ada di kami ini sesuai dengan dokumen yang ada yang masuk di Baik. kami. Kita juga mencatatkan dokumen tersebut. Hal yang dapat menimbulkan tumpang tindih tanah ini tidak lain disebabkan bahwa hak-hak atas tanah yang telah terbit pada tahun lampau yang belum dilakukan transformasi digital, kemudian mereka tidak memanfaatkan, datanglah para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menguasai tanah tersebut. Untuk itulah kita sangat gencar untuk melaksanakan salah satu program strategis nasional, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap dan kemudian layanan berbasis digital. Karena dengan digitalisasi tersebut itu akan menutup ruang gerak para mafia tanah, Mbak. Baik, itu salah satu langkah yang dilakukan. Tadi di awal Pak Doni sempat menyampaikan bahwa pelayanan yang sudah bertransformasi ke digital ini adalah salah satu hal yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Lalu sejauh mana Pak transformasi digital yang dilakukan oleh ATR BPN ini, programnya apa saja dan seberapa besar hal tersebut dapat mencegah aksi dari mafia tanah di Indonesia? Baik, Mbak Mona, seperti yang tadi sebelumnya saya telah jelaskan bahwa Kementerian ATR BPN ini juga telah meluncurkan berbagai pelayanan yang berbasis digital, berbasis elektronik, antara lain sudah ada, kita bisa mengecek sertifikat dengan tanpa harus ke kantor pertanahan, kemudian hak tanggungan elektronik, proyek elektronik, zona nilai tanah elektronik, dan terakhir telah diluncurkan oleh Pak Menteri yaitu sertifikat elektronik. Bahwa hal ini tentunya sangat vital untuk memperbaiki administrasi pertanahan di Indonesia, serta dengan konteks kita mafia tanah, hal ini untuk menutup celah ruang gerak para mafia tanah. Karena banyak modus operandi di saat tanah yang tidak dimanfaatkan oleh para pemegang hak, ketika para pelaku ini melihat sertifikat tidak ada di atasnya, atau kita belum melakukan digitalisasi, maka para pelaku ini dengan segala caranya akan mencoba untuk menguasai tanah tersebut. Hal inilah yang mulai menimbulkan kasus-kasus yang terindikasi mafia tanah. Untuk itu kami juga meminta kepada masyarakat serta seluruh para pemegang hak atas tanah lainnya bahwa sertifikat yang telah dimiliki oleh pemegang hak itu merupakan data yuridis. Kami juga mohon dan meminta kepada para pemegang hak atas tanah untuk dapat memanfaatkan tanah tersebut, Mbak, karena dengan dikuasai tanah tersebut, hal itu untuk tentunya sesuai dengan tujuan dan arahan Pak Presiden untuk menutup ruang gerak para mafia tanah. Baik, ini untuk sedikit dikonfirmasi juga Pak Doni terkait kabar yang simpang siur juga. Apakah benar dari Kementerian ATR BPN ini kita melakukan kerjasama juga dengan Polhukam untuk menghadirkan pengadilan khusus masalah pertanahan? Nah, kalau memang benar ini seperti apa skemanya Pak Doni? Sebenarnya terkait pengadilan khusus pertanahan ini yang kita harapkan, Mbak. Tetapi di dalam rancangan undang-undang RUU Pertanahan sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Kami sangat berharap RUU Pertanahan ini dan terkait peradilan pertanahan sangat berharap untuk
dilaksanakan karena tentunya dengan adanya peradilan pertanahan ini dapat Ya. membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan yang ada di Indonesia. Baik, berarti belum ada yang secara detail mengatur hal tersebut kerjasama dengan Polhukam dari Kementerian ATR BPN, begitu Pak ya? Belum ada Mbak Mona. Baik, untuk masyarakat sendiri tentu ada yang mengetahui terjadinya kegiatan yang dilakukan oleh mafia tanah di Indonesia ini. Sejauh ini Pak Doni seberapa besar tingkat atau antusias masyarakat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kementerian ATR BPN? Apakah masih bisa kita katakan ini sudah tinggi atau masih rendah begitu Pak untuk partisipasi pengaduan dari masyarakat sendiri? Baik Mbak Mona, dengan kami juga dari Kementerian ATR juga sangat gencar untuk mensosialisasikan kegiatan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah ini. Dampaknya tentunya banyak pengaduan-pengaduan ke kami, baik dari pemegang hak atas tanah ataupun juga dari lembaga-lembaga non pemerintah yang ingin membantu kami dalam pemberantasan mafia tanah, sehingga di kami ini terbilang sangat banyak pengaduan yang masuk. Ya. Tentunya kami juga akan menindaklanjuti hal tersebut untuk melaksanakan guna untuk memberantas mafia tanah. Ya, baik. Terakhir Pak Doni, jika masyarakat ingin mengadukan begitu aksi dari mafia tanah tersebut atau menjadi korban, kemana masyarakat harus mengadu dan apa himbauan dari Kementerian ATR BPN ini melalui Pak Doni pada masyarakat untuk bisa terhindar begitu dari aksi mafia tanah dan tetap memberikan pengaduan atau menjadi saksi begitu terkait dengan permasalahan tersebut. Baik Mbak Mana, kami membuka hotline pengaduan melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0811106804 kali. Nah, tentunya dengan hotline ini masyarakat dapat memberikan atau menginformasikan hal-hal yang diduga ada mafia tanah. Tetapi selain itu kami juga mohon agar kejadian tersebut dapat disurati ke kami, karena kami juga tentunya memerlukan data-data baik data yuridis, data fisik, sehingga kami dalam melaksanakan kegiatan ini, pemberantasan mafia tanah ini, kami dapat melihat dokumen yang dilakukan, kami dapat menganalisa dan dapat kami tindak lanjuti. Baik, berarti sekali lagi bagi masyarakat yang ingin mengadukan begitu Pak ya terkait dengan permasalahan aksi mafia tanah di Indonesia ini bisa menghubungi di nomor WhatsApp 0811106804 kali. Baik Pak Doni, terima kasih banyak sudah memberikan informasi kepada pemirsa GPR TV bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk bisa melaporkan begitu kepada pemerintah terkait dengan aksi mafia tanah dan apa langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Terima kasih banyak Pak Doni, selamat melanjutkan aktivitas, selamat malam Bapak. Selamat malam. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Bapak Doni Haryanto Sijabat selaku Pendata Pertanahan Muda pada Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan Kementerian ATR BPN. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.